sesaat lagi rangkaian acara akan kita mulai dan langsung saja nampaknya nih ketika tadi kita sudah kasih teaser di awal membahas soal tema yang akan kita bahas di sesi kedua kali ini yakni adalah soal ketahanan gizi. Betul sekali, dan untuk membahas hal tersebut kita akan memasuki sesi Fireside dengan tema ketahanan gizi masa depan berkelanjutan. Dan mari kita sambut moderator di sesi ini, ada rekan Ellen Gracia. Terima kasih rekan Rian dan juga Cakri. Selamat siang Bapak dan Ibu, bagaimana makan siangnya? Semoga gizinya sudah tercukupi ya. Ya, semakin semangat untuk memulai sesi Fireside pada siang ini. Tentunya sudah makan siang, sudah kenyang dan juga sudah tidak sabar mendengar berbagai perspektif yang akan disampaikan terkait ketahanan gizi yang kita tahu memang menjadi fondasi yang cukup penting untuk bisa menciptakan generasi yang unggul, berkualitas dan juga tetap sehat dan berkelanjutan. Ya. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, tentu saya ingin mengundang narasumber kita pada siang ini. Kepada Prof. Ike Tanziha, Dewan Pakar Badan Gizi Nasional, kami persilakan untuk bergabung bersama kami. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Ike yang sudah hadir, yang akan berdiskusi terkait dengan ketahanan gizi yang memang kita tahu sesuai dengan visi Presiden Prabowo dalam menciptakan program makan bergizi gratis. Ini kan tujuannya memang untuk melihat bagaimana bonus demografi yang akan kita capai nantinya bisa mendukung untuk generasi Indonesia emas di tahun 2045 begitu ya Prof. Bisa disampaikan dan dijabarkan sejauh ini apa saja progres dari program makan bergizi gratis? Silakan Prof. Baik, terima kasih. Progresnya sementara ini ya, dari segi jumlah dulu ya. Jadi kita ini untuk melaksanakan program makanan bergizi gratis tentu saja kita membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Nah, sampai saat ini kita sudah sampai berjumlah sekitar 22.793. Kalau misalnya satu SPPG antara 2.500 sampai 3.000, maka penerima manfaat sampai saat ini itu sudah sekitar 65 juta, gitu ya, dari segi jumlah. Nah, kemudian tentu saja ada berbagai hasil analisis dari dampak dilaksanakannya program makanan bergizi gratis. Nah, dampak yang pertama itu adalah dari outputnya, yaitu peningkatan pemahaman terhadap gizi seimbang, kemudian perubahan perilaku konsumsi menjadi konsumsi yang lebih sehat, dan tentu saja kepada outcome-nya itu adalah tingkat status gizi yang lebih baik. Sekarang itu diharapkan menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya status gizi normal, dan kemudian juga capaian pendidikan juga akan menjadi lebih tinggi, dan yang penting juga, yang tidak kalah pentingnya adalah terjadinya peningkatan pembangunan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Baik, luar biasa tentunya kita harapkan program makan bergizi gratis bisa semakin mendukung generasi masa depan yang lebih berkualitas lagi ya, begitu ya Prof ya. Tapi pertanyaannya ini Prof, memang kan program ini visinya jangka panjang untuk ke depan begitu. Bagaimana memastikan bahwa setiap anak-anak di Indonesia ini mendapatkan hak untuk kesehatannya, untuk gizinya, untuk kehidupan yang berkualitas nanti ke depannya seperti apa Prof? Betul. Jadi makanan ini adalah hak anak ya. Kalau di dalam konvensi hak anak itu pasal 6 disebutkan bahwa setiap anak itu berhak untuk hidup ya. Tapi bukan hanya hidup, mereka itu juga untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, tentu saja agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, maka mereka harus sehat dan status gizinya normal, tuh ya. Ini. Kemudian bagaimana nih memastikan setiap anak itu mendapatkan akses yang sama? Nah, kita itu
tidak ada diskriminasi. Kita sistemnya inklusi ya. Jadi di dalam Konvensi Hak Anak pasal 2 disebutkan tidak boleh ada diskriminasi. Jadi siapapun anak dari manapun, apakah itu laki, perempuan, dari kota, dari desa, anak orang kaya, anak orang miskin, begitu ya. Semua mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi gratis. Nah, untuk ini tentu saja pemerintah sudah mempersiapkan infrastrukturnya atau ekosistemnya, yaitu tadi dengan membangun SPPG yang mendekati jumlah anak di mana anak itu berada. Meskipun di desa, di daerah terpencil, ya daerah terpencil, di situ ada 100 anak, itu bisa jadi dibangun satu SPPG atau satu dapur gizi, gitu ya. Oke, menciptakan equality, begitu ya Prof ya, betul. untuk anak-anak di Indonesia, Betul. untuk hak-hak mereka dipastikan ya, untuk kesejahteraannya seperti Betul. apa. Tapi dalam program makan bergizi gratis ini kan ada variabel-variabel yang juga kita perlu perhatikan, dari standar gizinya, dari pangannya, dari pelaksanaannya, bagaimana mengintegrasikan antara variabel-variabel ini agar program MBG ini bisa berjalan lancar hingga nanti jangka panjang. Betul. Jadi kita memang sudah ada panduan, sudah ada juknis ya, sudah ada perpresnya juga tentang tata kelola makanan bergizi gratis. Nah itu adalah untuk memadukan semua indikator-indikator atau faktor-faktor yang memang akan mempengaruhi terhadap capaian optimal dari program makanan bergizi gratis. Ya. Contohnya misalnya kalau soal makanan itu kita ada standar gizi ya. BGN tidak membuat standar menu karena kalau menu itu harus bervariasi tergantung kepada lokal spesifik bahan pangan yang ada. Jadi misalnya tidak boleh ada menu di Jawa Barat sama menunya dengan di Papua, begitu kan ya? Karena setiap orang itu mempunyai preferensi yang berbeda dan yang jelas adalah bahan baku di setiap daerah itu juga berbeda. Nah, jadi kita harus membuat makanan itu sesuai dengan preferensi masing-masing anak, kemudian juga bahan bakunya dari masing-masing sehingga diharapkan bahwa dana yang masuk ke suatu wilayah itu bisa berkembang di situ dan bisa juga terbangun ekonomi di wilayah tersebut. Nah itu ya. Nah kemudian juga tentu saja untuk meningkatkan kualitas manusia itu memang gizi itu adalah salah satu yang krusial. Tetapi kalau kita lihat dalam kerangka berpikirnya ketahanan gizi bahwa yang langsung berpengaruh terhadap gizi itu adalah konsumsi dan penyakit. Tetapi ada yang faktor yang tidak langsung berpengaruh terhadap ketahanan gizi, contohnya misalnya pendapatan. Kemudian lingkungan ya, kemudian juga pola asuh, kemudian juga tingkat kemiskinan, pendidikan, dan tentu saja kebijakan. Nah oleh karena itu dalam membangun Indonesia Emas tahun 2045 bukan hanya BGN yang berperan, tetapi semua elemen pemerintah dengan kewenangannya masing-masing bersinergi untuk membangun Indonesia Emas tahun 2045. Baik, tapi ya Bu, program makan bergizi gratis ini kan masih terbilang baru. No program is perfect. Tidak ada program yang sempurna. Kita baru saja memulai ini. Bagaimana Badan Gizi Nasional ini juga memastikan bahwa setiap pengawasan, setiap penyesuaian ini bisa dilakukan dengan standar-standar yang juga berkualitas. Gitu. Betul, betul. Jadi kita melakukan kalau di dalam akreditasi itu kebetulan saya asesor ya, itu PPEPP, jadi penetapan standar. Nah ini standar-standar itu dari awal sudah ditetapkan, standar gizinya, standar keamanan pangannya, gitu ya. Kemudian standar harga itu semua sudah ditentukan. Kemudian dilaksanakan dan PPE evaluasi, kemudian pengendalian dan perbaikan. Jadi kita selalu melaksanakan continuous improvement, perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kita evaluasi, nanti ada feedback itu adalah juga untuk memperbaiki program-program kita di masa yang akan datang. Begitu, itu jadi selalu seperti itu. Oke, selalu ada evaluasi begitu ya, betul. Prof ya. Nah, namun memang kalau terlebih program makan bergizi gratis ini kan menyangkut anak-anak. Jadi sorotan publik ini juga cukup tinggi untuk program ini begitu Bu. Bagaimana Badan Gizi Nasional juga memastikan bahwa informasi yang didapatkan masyarakat ini akurat,
transparan, dan juga bebas dari hoax misalnya. Betul. Nah, inilah peran media, ya, peran media. Jadi ada media yang menerangkan itu memang apa yang sebenarnya terjadi, tetapi juga ada media yang memotong-motong, begitu kan ya? Mana yang kira-kira di masyarakat itu lebih laku, begitu ya? Nah, jadi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu masyarakat di sini harus mempunyai literasi gizi yang bagus. Jadi masyarakat harusnya bisa mengklarifikasi apakah ini informasi ini benar atau tidak, begitu kan ya? Hoax atau memang real gitu. Nah, masyarakat harus pintar seperti itu. Nah, literasi media, literasi informasi masyarakat itu akan mendukung terhadap pencapaian program makanan bergizi gratis ini dengan lebih optimal. Baik ya. Selama program makan bergizi gratis ini sudah berjalan ya Bu ya, apa saja sih yang menjadi kekhawatiran masyarakat? Ya, kekhawatiran masyarakat juga kekhawatiran kami. Kami itu kan dalam satu hari itu, satu SPPG itu adalah 3.000 ya, 3.000 orang. Berarti kan bayangkan 3.000 yang harus dilakukan. Nah, tentu saja kekhawatiran kita adalah kalau misalnya atau dalam satu Indonesia, bayangin kita itu menyiapkan 65 juta porsi satu hari, begitu kan ya, yang tersebar di 22.793 SPPG. Nah, tentu saja banyak kekhawatiran. Kekhawatiran itu bisa juga kekhawatiran dari mulai hulunya, gitu kan ya, hulu. Apakah nanti pangan itu bisa mencukupi atau tidak, begitu ya, untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian kekhawatiran dibilang distribusi, apakah logistiknya ada atau tidak ada, gitu ya. Kemudian juga kekhawatiran di bidang proses, keamanan pangannya terjamin atau tidak, begitu ya. Nah, kemudian kekhawatiran di bidang outputnya, apakah makanan bergizinya sesuai nggak dengan standar gizi. Nah, itu ya, jadi itu banyak kekhawatiran dan tentu saja kekhawatiran ini kita kolaborasikan dengan instansi atau kementerian terkait. Di hulu misalnya, kita ada kekhawatiran, bagaimana nih bahan makanannya, cukup enggak ya untuk memenuhi kebutuhan gizi? Apalagi sekarang dalam satu hari 65 juta porsi, begitu kan ya, yang harus kita inikan. Nah, kemudian kita kerjasama dengan Pemda, ya, Pemda itu diharapkan kemudian kerjasama dengan SPPG dan kemudian memetakan memetakan produksi-produksi yang kemudian potensial di wilayahnya. Jadi Pemda itu membuat master plan ketahanan pangan atau master plan produksi pangan yang dapat memenuhi kebutuhan. Contoh misalnya, satu SPPG itu butuh telur gitu ya. Telur itu kan kalau misalnya 4 kali telur, satu minggu misalnya 1 kali 3.000 telur. Nah, kalau 4 kali dalam 1 bulan berarti kan 12.000 telur. 12.000 telur satu SPPG kali 22.700 berapa wah ton ya. Nah itu. Nah, ini sebenarnya peluang bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi wilayahnya, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani yang ada di wilayahnya, dalam rangka meningkatkan pendapatan UMKM yang ada di wilayahnya. Nah, ini merupakan peluang yang sangat besar, begitu ya. Nah, dengan demikian kolaborasi ini terus kita jaga agar tadi kekhawatiran terhadap bahan baku menjadi dapat diantisipasi dengan adanya produksi-produksi. Kekhawatiran di logistik kita kerjasama dengan Badan Logistik ya. Kekhawatiran nanti di keamanan pangan kita bekerja sama dengan BPOM, kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Dan kemudian juga kita mewajibkan setiap SPPG harus mempunyai sertifikat SLHS, yaitu sertifikat Line Hygiene ya, Sanitation. Nah, itu tentu saja bisa memastikan bahwa makanan yang ada di situ itu aman untuk dikonsumsi oleh penerima manfaat. Baik, gitu. Prof. Dari sisi ketahanan pangan secara ekosistem ini penyediaan untuk dari pangan sendiri ya, seberapa optimal ini memang untuk mendukung program makan bergizi gratis hingga beberapa tahun ke depan? Karena kan bagaimanapun populasi kita akan terus meningkat ya, Bu ya. Kalau kita lihat kan juga ada bonus demografi nanti untuk beberapa tahun ke depan, seperti apa? Ya, betul. Nah,
inilah yang kemudian Badan Gizi bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Badan Gizi bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kelautan. Badan Gizi juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Hal ini adalah untuk mengantisipasi tadi demand yang meningkat. Sebenarnya ini sudah bisa diprediksi. Contohnya misalnya, berapa sih prioritas pemerintah untuk tahun 2026? Nah, 2026 pertengahan itu diharapkan kan semua anak, artinya 89 juta anak sudah mendapatkan makanan bergizi. Nah, dengan demikian bisa dihitung berapa kebutuhan telur, berapa kebutuhan ayam, berapa kebutuhan daging, berapa kebutuhan ikan, dan sebagainya. Nah, tentu saja peran dari masing-masing kementerian ini membuat roadmap. Nah, di mana saja, daerah mana saja yang potensial untuk berproduksi bahan baku tersebut. Jadi saya kira bisa intensifikasi, ya, intensifikasi itu dengan memperluas lahan, ya, atau ekstensifikasi, yaitu dengan meningkatkan produksi per satuan hektarnya. Bisa seperti itu. Mana yang memungkinkan, yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana dengan ekstensifikasi untuk wilayah-wilayah yang 3T ini, Bu? Yang kita tahu memang cukup sulit ya dari sisi infrastrukturnya, geografisnya. Seperti apa Badan Gizi Nasional ini memastikan bahwa program MBG ini bisa terjangkau untuk seluruh anak-anak dari Sabang sampai Merauke? Betul. Nah, oleh karena itulah tadi disebutkan bahwa meskipun kan sekarang syaratnya kalau satu dapur atau satu SPPG itu minimal harus 2.000, gitu ya. Nah, tetapi di daerah terpencil, di mana ada anak hanya 100, begitu kan ya, mungkin ada 50, nah itu bisa didirikan satu SPPG, gitu ya. Jadi kita tidak ada SPPG satelit, nanti kemana-mana itu akan terlalu mahal di transportasi, begitu kan ya. Nah, bagaimana dengan ketersediaan pangannya? Nah, tadi kembali lagi, ketersediaan pangannya itu adalah dari bahan pangan lokal. Jadi kalau di 3T, nggak usahlah ikut-ikutan yang lain, begitu ya. Nah, jadi apa yang ada di 3T, itulah yang diberdayakan, begitu ya. Oke, baik. Program makan bergizi gratis yang didukung oleh Badan Gizi Nasional ini kan memang melakukan langkah yang cepat dan tanggap begitu ya, Bu ya. Ada call center juga untuk layanan pengaduan masyarakat. Nah, sejauh ini bagaimana BGN juga memastikan bahwa setiap laporan ini memang memastikan dari sisi kualitasnya, distribusinya, kemudian juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ini bisa ditindaklanjuti secara cepat dan terukur dan juga kredibel. Betul. Jadi kita tuh ada 127, Bapak dan Ibu sekalian bisa call 127, itu nyambung langsung ke BGN. Nah, itu banyak pengaduan nih, banyak pengaduan. Tapi tentu saja kita harus klarifikasi. Misalnya ada pengajuan, oh di sini menunya nih tidak memenuhi standar gizi. Nah, kemudian kita minta fotonya, begitu ya. Nah, itu nanti akan diklarifikasi, kita akan menelpon kepala SPPG atau koordinator kecamatan untuk melihat apakah betul menu yang hari itu di satu SPPG itu adalah menu yang tidak memenuhi standar gizi. Nanti kita klarifikasi dulu. Kalau memang itu diklarifikasi betul, nah berarti kita harus ada pembinaan kepada SPPG tersebut. Nah, tetapi kalau tidak betul berarti itu sudah dianggap close ya, permasalahan-permasalahan tersebut. Ada lagi misalnya tentang keracunan dan sebagainya. Nah, semua itu diklarifikasi ke puskesmas, diklarifikasi ke rumah sakit, betul tidak? Kalau betul, maka Badan Gizi Nasional akan membantu ya pembiayaan untuk tadi, misalnya ada yang keracunan dan sebagainya, gitu kan? Tapi kalau tidak ada, berarti ini memang ditutup ya kasus ini, gitu kan? Program makan bergizi nasional ini kan orientasinya berarti kan produksi massal ya Bu ya, karena kan kebutuhannya juga cukup masif untuk skala besar. Bagaimana memastikan bahwa setiap produksi ini bisa benar-benar tersalurkan dan juga tepat sasaran? Betul. Nah, itulah kita tuh kan harus ada presisi tadi ya, presisi data. Nah, presisi data itu adalah setiap SPPG nanti membuat kesepakatan dengan sekolah-sekolah, begitu ya. Pertama dia akan mendapatkan informasi jumlah itu dari Disdik. Nah, kemudian sekolah itu dideketin, kemudian didata ulang.
didata ulang. Misalnya berapa? Betul nggak kata Disdik ini SMA ini ada 150 orang. Nah kemudian diklarifikasi atau verifikasi, betul nggak 150? Oh betul. Nah 150 betul. Kemudian kerjasama untuk 3B, karena kan penerima manfaat dari BGN itu bukan hanya peserta didik, tapi 3B juga, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Nah kemudian kita kerjasama dengan puskesmas. Jadi SPPG akan mendatangi puskesmas, berapa jumlah 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang ada di bawah puskesmas, layanan puskesmas tempat. Nanti puskesmas akan memberikan data-data itu, data-data. Kemudian data itu kita klarifikasi kembali ke kader. Apakah betul nggak orang ini tuh masih ada di situ atau ternyata sudah pindah? Nah itu ya, jadi kita betul-betul memverifikasi semua data yang kita gunakan dalam tadi jumlah penerima manfaat gitu. Ya Prof, apalagi kalau kita lihat kan dalam beberapa tahun terakhir ini kita mengalami krisis kesehatan. Betul. Pandemi COVID-19, kemudian juga diikuti dengan krisis gizi, krisis lingkungan, yang akhirnya melihat bahwa ini outlook ke depannya seperti apa begitu ya, apakah memang ketahanan pangan ini apa menjadi suatu risiko yang perlu kita cermati bersama. Dari kacamata Anda, mewakili Badan Gizi Nasional, bagaimana memitigasi risiko-risiko ini jika ke depannya nanti harus dihadapi untuk generasi masa depan kita? Betul. Jadi betul sekali ya, krisis ekonomi, krisis lingkungan ya, itu akan mempengaruhi terhadap terbentuknya krisis gizi. Karena bagaimanapun juga gizi itu dapat dibangun dari bahan pangan yang tersedia. Nah kalau terjadi krisis lingkungan berarti ketersediaan itu akan lebih rendah daripada demand gitu ya. Nah tentu saja kalau sudah demand-nya lebih tinggi daripada ketersediaan akan terjadi peningkatan harga. Nah kalau terjadi peningkatan harga, maka akses masyarakat terhadap pangan juga akan semakin menurun. Nah oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian ya, untuk menghadapi hal ini, betul-betul kita harus ada tadi kebijakan pemerintah dalam tata ruang. Mana ruang-ruang mana saja yang boleh dialihfungsikan, dan mana ruang-ruang apa saja yang tidak boleh dialihfungsikan tetapi tetap untuk pertanian. Nah itu, dan itu adalah tentu saja harus dikuatkan juga ya political will dari pemerintah itu sendiri. Baik, satu pertanyaan penutup dari saya, Prof, untuk memastikan bahwa langkah strategis dari program Makan Bergizi ini terus bisa berjalan optimal, beriringan untuk mendukung generasi masa depan kita agar tetap sehat dan produktif, tapi juga bisa memberikan nilai tambah untuk ekonomi kerakyatan. Seperti apa pandangan Anda? Ya, betul. Nah, makanan bergizi gratis tentu saja ini mendukung ekonomi kerakyatan. Kenapa demikian? Karena makanan bergizi gratis itu merupakan pasar yang jelas. Pasar yang jelas. Contohnya misalnya tadi ya, kita membutuhkan roti nih, roti misalnya gitu ya, dalam satu hari 3.000 satu SPPG. Kalau di situ ada 10 SPPG berarti 30.000. Nah, berarti UMKM sekitar itu dibina oleh Dinas Kesehatan, dibina oleh BPOM, dibina oleh koperasi, itu kemudian memproduksi roti tersebut, dan itu tentu saja kerjasama dengan SPPG akan terserap. Nah itu tentu saja ekonomi kerakyatan itu akan semakin bagus. Petani kecil itu kemudian dikelola oleh Pemda untuk menghasilkan bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh MBG. Nah itu kemudian hasilnya itu akan diserap sempurna oleh SPPG. Nah itu tentu saja akan meningkatkan ekonomi wilayah dan berujung kepada pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Nah itu ya, jadi tentu saja dengan adanya SPPG itu peluang ekonomi yang sangat bagus, terutama bagi pedagang-pedagang atau UMKM, begitu ya, termasuk petani. Tuh. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya Prof ya, untuk bisa memastikan efektivitasnya, inovasinya ini terus bisa berjalan optimal begitu ya. Langkah dan kolaborasi apa yang juga akan dilakukan dengan stakeholder terkait, mungkin dalam hal ini dari private sector, kemudian dengan UMKM lokal, seperti apa? Ya betul. Nah kita itu di setiap kabupaten kota sudah ada Satgas program makanan bergizi gratis. Nah itu Satgas itu terdiri dari berbagai dinas yang ada di kabupaten tersebut, begitu kan? Nah Satgas itu mempunyai rencana-rencana atau mempunyai program-program
di mana program-programnya akan mendukung terhadap pembangunan makanan bergizi gratis. Nah, itu sudah ada. Kemudian juga sudah ada Perpres tentang kolaborasi. Kemudian juga sudah ada MOU dengan berbagai pemerintah daerah, begitu kan ya. Dan ini tentu saja dilakukan tadi untuk mendukung tercapainya program prioritas pemerintah dalam mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Betul sekali, tentu dibutuhkan kerjasama yang kolektif untuk bisa mendukung Indonesia Emas 2045, salah satunya dengan program makan bergizi gratis ya Prof ya. Terima kasih sekali lagi Prof Ika atas waktunya sudah berdiskusi bersama kami, memberikan perspektif yang begitu luar biasa.